Siapa sih yang nggak tahu Bali, Pulau Dewata yang selalu jadi destinasi favorit bagi wisatawan mancanegara dan juga wisatawan domestik. Tapi ya, akhir-akhir ini keindahan Bali tercoreng akibat ulah turis yang bikin pusing. Bali dengan segala keindahannya, gak hanya alamnya saja, tapi juga budayanya, adat istiadat, tradisi, ritual, keyakinan hingga keramahan masyarakat Bali. Ini selalu menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Contohnya, bagaimana perayaan dan peringatan yang begitu panjang dan sakral serta khidmat saat Hari Raya Nyepi. Saat menjelang Hari Nyepi, sejumlah desa di Kabupaten Buleleng menggelar upacara melasti. Ribuan warga berjalan dari pura desa menuju Suter sejauh 1 kilometer lebih. Nah, ritual ini telah dilakukan warga desa Nagasepaha secara turun-temurun. Kemudian saat Hari Raya Nyepi pun seperti saat ini, umat Hindu Bali melaksanakan catur berata penyepian menyambut Tahun Baru Saka 1945. Seluruh warga di Bali menghentikan aktivitas dari pagi hingga esok harinya untuk memastikan pelaksanaan Nyepi berjalan lancar. Sejumlah pecalang melakukan patroli pengamanan di permukiman warga, jalan bypass Ngurah Rai dan jalan menuju tol Bali Mandara yang terletak di kawasan Desa Adat Tuban. Dan penghentian aktivitas terutama di luar ruangan ini juga harus dilakukan sejumlah turis yang ada di Bali. Itu tadi salah satunya, tapi masih banyak hal yang membuat Bali itu menarik hati wisatawan. Tapi ya, akhir-akhir ini keindahan Bali ini tercoreng gara-gara ada turis-turis dengan ulahnya yang bikin pusing, tidak mengikuti aturan ataupun juga norma yang berlaku di Bali. Bahkan tidak sedikit bagi mereka yang melawan atau marah-marah ketika ditegur. Yang paling baru saat ada turis yang malah ngamuk saat ditegur gara-gara terobos iring-iringan warga dalam upacara melasti. Kemudian ada juga kasus lainnya, beredar di media sosial seorang warga negara asing perempuan adu mulut dengan petugas kepolisian saat dirinya terjaring razia lalu lintas di kawasan Canggu, Badung. Ia dihentikan polisi lantaran tidak memakai helm dan menggunakan ponsel saat berkendara. Bukannya minta maaf atau menerima sanksi, warga asing itu malah ngamuk dan membentak petugas. Tapi masih banyak loh ini dia, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh turis di Bali. Ada turis di Bali yang ternyata punya KTP Indonesia secara ilegal. Ada juga hanya punya visa turis tapi malah bekerja di Bali tentunya secara ilegal. Banyaknya ulah turis nakal di Bali itu akhirnya membuat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno angkat bicara. Pak Sandi bilang siapapun wisatawan harus menghormati hukum dan norma yang berlaku di masyarakat, termasuk segala hal yang menjadi bagian dari alam. Emang sih ulah turis-turis asing yang bisa dikatakan nakal itu membuat geram banyak pihak dan ini menjadi sorotan. Tapi ada juga yang bilang jangan diviralkan agar tidak berpengaruh ke pariwisata Bali sendiri. Tapi ya pasti banyak juga yang geram gara-gara ulah turis itu. Nah, di satu sisi ada yang bilang jangan diviralkan, tapi di satu sisi tentunya ini harus ditindak tegas karena ini bukan 1 atau 2 kali terjadi, bahkan sudah lama atau sering kali terjadi di Bali. Tapi apa sih sebenarnya penyebabnya? Akhirnya para turis itu banyak yang berulah. Kemudian apa solusi yang paling tepat agar tindakan ini tidak merugikan pelaku pariwisata di Bali dan juga tidak menurunkan minat wisatawan datang ke Bali? Pelanggaran ini terjadi karena banyak faktor tentu saja begitu. Karena memang mereka merasa bahwa ada kebebasan yang mereka dapatkan ketika di Bali. Ada stigma bahwa Indonesia itu bagi turis asing itu adalah destinasi yang murah ya. Karena kita lihat kurs dolar dengan rupiah misalkan atau dengan mata uang lainnya itu mengakibatkan bahwa mereka itu merasa nyaman, betah dan juga keramahan warga Indonesia begitu yang menjadi salah satu daya pikat mereka. Lalu kita juga melihat bahwa tidak semua sebetulnya turis asing ini juga memiliki perilaku yang sama.
dari jumlah yang begitu besar masuk ke Bali, kalau kita kalkulasi juga sebetulnya yang berperilaku demikian juga tidak lebih dari berapa persen begitu. Tetapi ini cukup mengganggu dan menjadi noise atau gangguan dari pariwisata di Bali saat ini. Nah, terkait dengan efektivitasnya, nah tentu kalau kita melihat dari multifaktor ya Mbak ya, kalau kita melarang turis untuk menyewa kendaraan, tentu ini juga akan merugikan bagi para pelaku wisata begitu. Dan untuk mengambil satu langkah yang tegas, kita juga harus melakukan refleksi. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kalau menurut kami, hemat kami, terutama diskusi-diskusi di internal komunitas kami lebih setuju bahwa adanya peraturan yang tegas, menindak dengan tegas bagi para pelanggarnya, sekaligus memasifkan sosialisasi terkait dengan tata aturan, lalu juga hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh para turis di Bali. Sehingga ketika kita mengambil solusi ini, kita juga tidak merugikan para pelaku wisata. Tapi ya, mengikuti aturan, hukum, dan juga norma yang berlaku di suatu tempat wisata ini tidak hanya berlaku bagi wisatawan mancanegara, tapi juga bagi para wisatawan domestik. Dan juga penerapannya tidak hanya untuk para wisatawan di Bali, tapi untuk seluruh destinasi wisata di Indonesia lainnya. Nah, kalau kamu gimana? Kalau saya pribadi sih memang kalau misalnya kita kan ke daerah-daerah tertentu ada customnya ya, ada budayanya masing-masing. Kalau memang udah jadi aturan di sana ya pasti kalau nggak boleh dilanggar karena ada sesuatunya gitu. Jadi kalau dari kita sih harusnya diturutin aja. Nah, makanya kita setiap mengikuti ke tempat manapun kita pergi ya kita harus mengikuti aturan dan adat setempat sebaiknya seperti itu. Ya kalau sampai merusak sih ya kita sudah pasti harus lapor ke polisi sih Mbak ya, supaya mereka juga jera juga gitu. Jadi nggak semena-mena. Jangan-jangan kita di sini kita kasih tahu, oke, ternyata di tempat lain mereka masih mengulangi sikap yang sama. Kita juga harus lapor ke polisi sih. Harusnya teguran juga sih karena di negara lain juga ada aturannya lebih ketat juga gitu. Kayak misalnya tegurannya ditahan lah paspornya atau dia dilarang, ada larangan main kemana karena teguran itu penting sih buat ada efek jera juga. Yang pasti di luar dari sosialisasi dan juga tindakan yang tegas terhadap siapapun bagi wisatawan yang melanggar aturan dan juga norma di suatu destinasi wisata. Tentunya udah jadi tanggung jawab kita untuk sama-sama menjaga pariwisata di Indonesia ini bisa nyaman, aman, dan yang juga paling penting menyenangkan bagi seluruh wisatawan.